Kesempatan ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tugas praktik yang ketiga, yaitu mengenai kegiatan analisis data potensi wilayah kerja. Nah, berikut adalah tabel hasil analisis data dalam bentuk tabel analisis. Dapat dilihat pada layar berikut. Yang pertama, saya mengambil topik pengembangan pola tanam. Kemudian masalahnya yaitu sebagian besar masyarakat belum mampu memahami teknik pola tanam secara benar dan menjalankan usaha taninya. Kemudian terdapat potensi yaitu terdapat celah atau ruang pada lahan kebun yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan komoditi kehutanan. Untuk upaya tindak lanjutnya yaitu pengelolaan lahan secara intensif dengan teknik agroforestry sesuai dengan agroekosistem yang berada di wilayah setempat. Untuk kebutuhan informasi atau materi yaitu terkait teknik agroforestry dan teknik pembibitan tanaman kehutanan. Untuk media cetak atau elektronik yang dibutuhkan yaitu video, poster, dan leaflet. Metode penyuluhan yang digunakan yaitu sosialisasi, anjangsana, dan kursus tani. Topik yang kedua yaitu mengenai hama dan penyakit tanaman. Masalah yang dihadapi yaitu sebagian besar masyarakat belum menggunakan pestisida alami dalam menjalankan usaha taninya. Adapun potensinya yaitu adanya keinginan masyarakat untuk mengatasi hama dan penyakit tanaman dalam menjalankan usaha taninya. Upaya tindak lanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit secara intensif menggunakan pestisida alami dan pelatihan. Kemudian untuk kebutuhan informasi atau materi yaitu teknik pengendalian hama dan penyakit secara alami dan jenis-jenis pestisida alami. Media cetak yang digunakan yaitu leaflet dan pemutaran video. Untuk metode penyuluhannya yaitu menggunakan demonstrasi dan ceramah atau diskusi. Kemudian topik yang ketiga yaitu terkait dengan batas kawasan hutan dengan lahan kebun masyarakat. Sebagian besar untuk masalahnya yaitu sebagian besar masyarakat belum memahami batas kawasan hutan terhadap kebun miliknya. Untuk potensinya yaitu adanya keinginan masyarakat untuk mengetahui dan memahami batas-batas kawasan hutan sesuai fungsinya. Nah, kemudian upaya tindak lanjut dari topik yang ketiga yaitu sosialisasi batas-batas kawasan hutan, kemudian pemeriksaan tanda topal batas kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat yang dilakukan secara intensif. Kemudian kebutuhan materinya yaitu bentuk atau tanda batas kawasan hutan, kemudian pentingnya pemahaman terhadap batas kawasan hutan. Media cetak yang digunakan yaitu poster dan baliho. Untuk metode penyuluhannya menggunakan sosialisasi dan diskusi. Kemudian topik yang keempat yaitu pemanfaatan komoditi kopra, di mana potensi yang di topik keempat ini yaitu tersedianya komoditi kopra yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai produk olahan. Kemudian masalahnya yaitu produk olahan kopra belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Nah, untuk di bagian upaya tindak lanjutnya yaitu pengolahan komoditi kopra sebagai prosedur yang tepat serta pelatihan. Kemudian untuk kebutuhan informasi atau materi yang diperlukan yaitu cara pengolahan kopra menjadi produk olahan minyak kelapa dan teknik promosi serta pemasarannya. Kemudian untuk media cetak atau elektronik yang digunakan yaitu pemutaran video dan penyebaran leaflet. Untuk metode penyuluhannya yaitu menggunakan demonstrasi cara dan pelatihan. Kemudian topik yang kelima, yang terakhir yaitu terkait dengan pemilihan jenis bibit tanaman jagung. Masalahnya, sebagian besar masyarakat belum mengetahui ciri dan karakteristik jenis bibit jagung yang tepat. Nah, adapun potensinya yaitu adanya bantuan bibit tanaman jagung yang diberikan oleh lembaga eksternal. Kemudian upaya tindak lanjutnya yaitu
pemilihan bibit tanaman jagung disesuaikan dengan kondisi musim di wilayah setempat. Kemudian melakukan koordinasi dan konsultasi bersama Balai Penyuluhan Pertanian melalui penyuluh pertanian. Kebutuhan informasi atau materinya yaitu teknik pemilihan jenis bibit tanaman jagung yang tepat, kemudian karakteristik jenis bibit jagung yang unggul. Media cetak yang digunakan yaitu leaflet dan video. Untuk metode penyuluhannya menggunakan diskusi, sosialisasi, dan anjang sana. Mungkin demikian terkait dengan kegiatan analisis data potensi wilayah kerja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.